Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, kembali lagi pada episode kita hari ini bersama dengan Kak Amir. Iya, Kak Amir jauh-jauh dari Jakarta ya? dari Jakarta, Dari betul. Jakarta. Oke Kak, Kakak ini buat kalian yang belum tahu, jadi Kak Amir ini adalah alumni kita dari angkatan 2018, dulu di KPI, konsentrasinya komunikasi ya Kak? Betul. Iya, oke jadi gimana apa kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Naya sendiri? baik, alhamdulillah. Tadi habis ngisi kuliah tamu? Betul. Oke. Gimana rasanya tuh, Kak, ketemu sama mahasiswa yang belum pernah dilihat sebelumnya, udah jelas adik tingkat Pasti ya, yang heeh. lumayan jauh ya gap-nya. Terus habis itu juga ambience, atmosfer, dan juga tempat-tempat yang mungkin belum pernah ini pertama kali lagi sebelum waktu itu wisuda, Iya, heeh. balik ke sini. Baru pertama kali. Jadi Oh, dulu kan kita masih gedungnya di F ya. iya. Nah, ada unik juga tuh ketika kita kuliah di F, terus ada lagi gedung di H yang di mana kita kalau Oke. kuliah itu suka itu ya, apa namanya, main prosotan gitu. Kelas balik zaman Iya, kecil gitu benar ya. Jadi benar benar. sembari nunggu dosen, itu kita suka main di sana. Nah, oke. Mmm, Tadi bener yang baru ngisi sama adik-adik Mhm. dan luar biasa ketemu mereka tuh kayak seneng banget kayak, apa ya, ngebahas apa, kebayang ketika kita dulu waktu pas Oh, di masa itu iya juga iya. gitu. Tapi ini juga bukan momen pertama kalinya aku ketemu mahasiswa ya. Mhm, Jadi bahkan dulu pun sebelum mahasiswa masuk jadi mahasiswa di KPI, masih zamannya SMA, mhm. dulu aku ikut program namanya itu loh, Kampus Tour yang di mana, Mmm, prodi itu presentasi ke sekolah-sekolah. Nah, mmm. bahkan ya ada tadi tuh ketemu adik tingkat yang dulu tertarik KPI karena berkat aku yang promosi. Oh gitu? Iya, Oh, sempit ya? betul. Jadi kayak ya udahlah momen berapa kali ketemu, Mhm calon mahasiswa baru, mhm terus apa namanya, sampai mereka masuk jadi mahasiswa itu mhm mhm. luar biasa banget pokoknya. Berarti emang udah dari dulu passion-nya itu Mhm, ngomong depan orang, betul. mempromosikan sesuatu dan kebetulan apa ya, udah jadi MC Ya, dan bertahun-tahun, berkali-kali, kayaknya jam terbangnya udah banyak banget. sudah nggak kehitung sih. Bahkan udah nggak kehitung ya. Mmm, Soalnya tadi pas lihat-lihat di portofolionya mhm, kayak, wah makin turun, wah lagi, terus makin wah lagi kayak Masya Allah gitu. Nah, berarti emang Kak Amir ini mhm. sudah sadar kalau, oh kayaknya bakat saya menjadi seorang MC itu udah dari dulu kah? Sebelum ketemu KPI atau pas sudah masuk di KPI atau baru setelahnya gitu? Oke, sedikit cerita nih ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau dulu zaman SMA itu belum terfikirkan kalau aku bakalan jadi seorang MC gitu kan Oh, ya. Tahu-tahu ya itu tadi yang waktu pas kuliah umum tadi aku sampaikan bahwa ketika prodi itu ngasih kesempatan untuk jadi MC. mhm. Nah, di acara KKID itu event pertama kali aku, Mmm, nge-MC di depan umum gitu wah, kan. Sebelum-sebelumnya jangankan mau nge-MC gitu kan, mau ketemu orang orang lain aja yang nggak dikenal udah takut duluan nih. mmm, Ibaratnya merubah ini ya, apa, kepribadian yang dulunya introvert, sekarang mmm, kalau ketemu orang harus jadi sahabat, gitu. iya 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 iya. Gitu. Nah, pertama kali MC tadi itu di acara prodi, yaitu di Mhm KKID ya, nggak mhm tahu itu 2018. mhm mhm. Nah, setelah itu, banyak event-event prodi yang, eee, ngambil aku buat jadi MC-nya. Nah, setelah Mmm, itulah dekanat tuh terinfo. Nah, setelah nge-MC di level dekanat, tembuslah ke universitas, mhm. sampai akhirnya waktu pas jadi mahasiswa itu udah ditarik di Biro Humas Protokol UMY. Nah, Wah. mulai disitulah titik karir di mana, Amir Hamzah dikenali sebagai seorang MC, gitu. Oke, Mmm, berarti emang dari bawah dulu. iya, bener-bener ya, maksudnya kan Heeh, KKI itu acara prodi doang, dan betul. itu kan di Mmm, antara maksudnya itu pun lintasnya emang sama anak-anak prodi aja kan, beda mhm, dengan kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya nih Kak, ada mhm, namanya ICOFEST kan. betul, Nah heeh, itu kan, apa namanya, udah yang kayak ngundang dari orang-orang orang luar. luar, betul. Iya, tapi kalau Kakak ini kan kecil banget, jadi berarti emang Dari bawah banget, iya, pun belum punya bekal sama sekali, hanya modal suara, yang penting suara bagus deh. Nah, nggak oke. taunya respon publik gitu, respon mahasiswa, teman-teman Mhm mahasiswa, respon dosen, "Loh, kamu suaranya bagus ya mhm ternyata," mhm. gitu. Nah, itu kan jadi, semangat kita buat tampil lagi, jadi Iya. penasaran-penasaran dan tapi nggak, melulu langsung tampil ya. Mhm Dari mhm. semenjak tampil yang pertama itu aku langsung cari informasi di mana, gimana sih caranya buat jadi MC yang bagus, Mmm, terus
harus tahu apa namanya, kayak jenis-jenis acara yang harus mhm, aku bawain itu mhm, seperti apa. Jadi di situ aku juga sembari kayak belajar-belajar mhm. workshop-workshop di mana pun dan terkhusus di KPI kan ada Oh, namanya dulu ICC Public mhm, Speaking. Nah, mhm. di situ benar-benar diajarin, bagaimana kita menjadi MC yang baik dan benar, bagaimana Oke, kita ngomong di depan umum, pun juga oke. di kelas dapat mata kuliah dari Pak Imam Suprabowo ya, Mhm, 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 bener, di mata kuliah, public Public speaking, Speaking. Itu mhm. bermanfaat banget buat Mhm, aku, mhm, bener, bener, gitu. bener. Wah, berarti Mmm, berarti emang maksudnya setelah sadar passion-nya mhm, ada di situ, berarti, Kak Amir ini nggak diem aja gitu di tempat, betul, mhm, terus kayak, ya udah nanti kalau misalnya ada panggilan lagi, okelah, tapi jadinya belajar dulu, betul. terus habis itu berusaha memantaskan diri kali ya bahasanya Iya, setelah menemukan passion itu. Oke, tapi, selain jadi MC heeh, yang udah jam terbangnya banyak banget, mhm, ternyata Kak Amir ini juga kerja di di BUMN ya, di betul, Persero. Nah, betul, mhm, itu menurut aku ya, time manajemennya pasti sangat sulit, pertama. Dan yang mhm, kedua adalah, apa ya, selain itu membagi waktu ketika sedang sendiri, terus ketika mhm. sedang bersama orang lain, terus misal belum lagi nanti ada challenge entah punya masalah apa, segala macam. Nah, itu tipsnya dari Kak Amir sendiri kayak gimana? Karena itu pasti sangat susah. Banyak orang yang ngeklaim kayak, "Oh iya, saya punya time management yang baik," tapi ternyata pada praktikalnya nggak seperti itu gitu. Nah, gimana Kak? Oke. Jadi selain aku jadi MC ya, Mhm, sampai sekarang nih, misal MC apapun itu aku terima. Selebihnya aku juga bekerja di Pupuk Indonesia betul, di mhm, bagian komunikasi korporat, mhm. pun saat ini aku juga jadi mahasiswa S2, Oke, double degree juga. Sudah wow! kebayang ya Mbak Naya ya gimana cara bagi waktunya? Terus ke sini juga? Betul. Dan, jadi pagi tuh nih, pagi dari jam 7 sampai jam 5 Mhm, harus di kantor dulu. mhm. Lalu malam pulang kuliah pulang kerja kita kuliah. Mmm, Nah, jadi mulai dari habis maghrib sampai jam 9. mmm, Kebayang tuh Mbak Naya, gimana capek-capeknya habis ibaratnya kerja seharian di kantor itu justru lebih capek daripada kerja eee, di lahan. Ini bukan berarti mendiskriminasi iya ya. pekerja di lahan, tapi Heeh, heeh. kalau di lahan kan kita ada hasilnya ya. Tapi Mmm, kalau di kantor itu bener-bener setelah pulang dari kantor, badan, pikiran semua itu bener panas gitu. mmm, Ditambah lagi harus kuliah gitu kan, mmm, itu pressure-nya luar biasa. Tapi aku enjoy di situ. oke. Nah, belum lagi kalau weekend aku harus ngejob MC di luar, misal MC nikah atau MC acara apapun itu. Mmm, Nah, untuk bagi waktunya, aku prioritasin dulu apa yang menjadi tujuanku. mmm, Nah, tanpa meninggalkan kewajiban ya, oke. kewajibanku menjadi, karyawan di Pupuk Indonesia. Terus, kewajiban kedua aku jadi mahasiswa. Mhm, Nah, di situ harus berjalan beriringan kan ya. mhm, Nah, mhm, di situ aku harus prioritasin utamanya yaitu tetap kerjaan, mhm, karena aku digaji, sesuai dengan apa yang aku kerjakan kan. mhm, Nah, maka dari itu ketika dapat, kerjaan yang, lumayan banyak lagi hektik-hektiknya, aku tetap memprioritaskan kerjaanku utama dulu. mhm, Lalu ketika udah waktu longgar, mmm, nyambi ngerjain tugas, kan namanya mahasiswa ya. mmm. Kalau Mbaknya semester berapa? Semester 8. Semester 8. Nah, Mhm, kan apalagi udah akhir nih. mhm, Kalau aku kan belum semester akhir banget nih, jadi mhm, masih banyak tugas-tugas kuliah yang harus aku kerjain mhm, dan lain sebagainya. Jadi ketika ada waktu kosong, aku manfaatin sebaik mungkin buat ngerjain yang lain, mhm. kayak gitu. Nah, selebihnya, ada waktu kosong lagi, ada tawaran job MC, aku ambil. Jadi hariku Mmm, tuh Senin terus nih. Karena nggak ada nggak istilah ada istilah istirahatnya. Ya soalnya Senin sampai Jumat kan ngantor ya, mhm, terus, malamnya kuliah pun Sabtu pagi sampai zuhur masih kuliah. Kadang habis zuhurnya masih ada job, mhm. terus kalau nggak, Sabtu pagi pun ada job, kadang kuliahnya yang minggir dulu lah, cari cuan gitu Mmm, kan. Karena kan MC itu menurut aku hobi yang mendapatkan cuan gitu. Awalnya hanya mmm, hobi, tapi jadi duit gitu kan. iya, berarti Terus jadi something fun. betul, dan ditambah lagi hari Minggu kadang full job. Jadi bener-bener hariku kapan ya istirahatnya gitu kan. Oke. Nah Mmm, itu berarti kapan istirahatnya? istirahat cuman pas tidur aja nih. Ah, berarti udah Eee, lama nggak liburan gitu atau kayak ada di mana sisi aku bener-bener jenuh kan, jadi kayak, pokoknya aku planning tuh di minggu ke berapa atau kedua apa ketiga aku nggak kosong? ngambil job dulu, aku Mmm, kosongin gitu kan. Jadi bener-bener, full buat liburan. mhm, Kan liburan mhm. nggak setiap minggu juga gitu kan. Bener sih. Mhm, dan ditambah lagi kan aku tadi double degree, Mbak Iya, Naya. iya, iya. Jadi
beriringan tuh, kuliah kerja dan itu bener-bener full dari Senin sampai Sabtu, Itu double degree-nya di satu satu kampus yang kampus, sama? iya. Jadi aku ngambil komunikasi sama, Administrasi, administrasi, gitu. keren sih, keren. Mungkin konsiderasinya kenapa pengen double degree, terus habis itu administrasi dan komunikasi kan lumayan beda juga? Oke, karena kan kita yang pertama nih, terutama aku pribadi ya, kita lulusan komunikasi. Nah, walaupun memang banyak teman-teman itu yang lulusan dari KPI UMY larinya ke UIN ya, ngambil KPI lagi gitu. Mhm, Cuman aku pengen, ilmu baru nih, pengen ngelihat dari, komunikasi yang secara umum gitu oke, kan. Nah, alasan utama aku kenapa double degree, karena yang pertama supaya linear walaupun memang nggak linear banget. Cuman mmm, mata kuliahnya aku rasa masih, mirip ya untuk, komunikasi yang Islam sama yang komunikasi umum. mmm, Bedanya mungkin kami tidak dapat yang bagian agamanya, mhm gitu mhm, aja. Jadi pengen relate sama jurusan S1. Nah, mmm, terus yang kedua kenapa ngambil administrasi, karena kebetulan kan aku bergabung di korporasi, yang di mhm, mana itu ilmu administrasi bisnisnya itu sangat berpengaruh juga untuk menunjang karir, gitu mmm, kan. Makanya, apa, saya mutusin juga ngambil administrasi supaya selain dapat keahlian di kantor, pun saya juga punya ilmunya juga dari dunia kampus gitu loh. Jadi ketika nanti, bener, ada masanya aku mau ngajar, siapa tahu ada rezeki jadi dosen ya gitu kan, mhm, aku bisa ngambil ilmu administrasinya ataupun komunikasinya, mmm, seperti itu. membuka peluang Betul, sebesar-besarnya. iya, karena masih muda kan, jadi harus, apa namanya, membuka jalan selebar-lebarnya untuk diri sendiri nanti. Walaupun kelihatan memang, "Oh, susah banget sih hidup gue," gitu kan, sekarang. Banyak banget, Iya, gitu. Belum lagi bagi tugasnya segala mhm macam gitu mhm kan, dan mhm, alhamdulillah semuanya Allah permudah mhm gitu kan. mhm, Pun juga Mbak Naya, kalau Mbak Naya tahu kan, aku suka keliling Indonesia nih, oke, kerjanya itu memang keliling Indonesia. Jadi semua provinsi, ada berapa di Indonesia? tiga 30 puluh iya delapan ya, kurang lebihnya segitu iya, ya. heeh, Itu semuanya sudah aku kunjungin. wow, Dari ujung, apa namanya, Sabang Sabang, sampai Merauke ya, karena mhm, pernah juga kita event di Sabang tuh, bener-bener tahu daerah, apa namanya, Pulau Sabang tuh seperti apa. Pun yang di ujung Nusantara, di NTT sana, mhm udah pernah juga mhm. gitu tuh. Alhamdulillah dengan bekerja di sana membawa aku untuk keliling Indonesia. Keren keren Gitu. keren. Tapi Mmm, kalau sekarang nge-MC mhm, sama kerja di, apa namanya, BUMN tersebut, dulu pas ngambil magang di semester 6 itu, ambil di apa kerjanya? oke. Bagian apa? Tadi mungkin kalau di episode sebelumnya ya, Mhm, kita magang itu kan minimal sesuai sama yang kita sukai ya, kalau, iya. aku tidak salah mendengar gitu kan. Nah, memang itu benar gitu kan. Ketika dulu aku punya pengalaman di Biro Humas Protokolnya UMY Mhm, sebagai, karyawan magang ibaratnya, sebagai protokoler, sehingga ketika semester 6 aku memutuskan untuk magang di bagian protokoler juga. mmm, Nah, di mana waktu itu, aku ngambil di Biro Humas Protokolnya, DIY, Pemda DIY. oke. Nah, betul, memang kita itu melakukan sesuatu paling enak apabila sesuai dengan passion yang kita punya. Mmm, Dan alhamdulillahnya di sana dikasih kesempatan untuk, handle atau mimpin acaranya Sri Sultan Hamengkubuwono, Gubernur DIY ya. mmm, Terus beberapa kali event-event di, apa, Istana Gubernur, sorry, mhm di mhm kantor gubernur, mhm. dikasih kesempatan buat tampil. Di situ jadi semakin pede, semakin percaya bahwasanya, "Oh, saya tuh punya keahlian di bidang Mhm ini," mhm. kayak gitu. Nah, terus karena dulu zamannya Covid, jadi bertahan cuman 1 sampai 2 bulan, sedangkan syarat dari kampus itu kan magang, 3 3 bulan bulan? ya. Mhm Nah, nggak tahu kalau kurikulum yang sekarang mhm. kurang tahu. Nah, setelah itu yang sebulannya di mana Kak Mir? Akhirnya saya nambah magang lagi di Oh tempat lain gitu. pun jadi 3 bulan lagi. Wow, Nah, dulu pindah di stasiun televisi. Nah, kebetulan karena aku juga punya passion di bagian berita gitu kan, suka mmm, baca-baca berita, karena mhm. itu juga dulu sebenarnya salah satu cita-cita waktu pas kecil gitu ya. Oh gitu? Iya, waktu pas kecil tuh suka nonton TV, pokoknya besok, aku harus seperti presenter itu gitu kan. Ah, Alhamdulillah, dengan berkuliah di KPI dikasih kesempatan untuk arah ke sana, seperti itu. mmm, Walaupun ya masih TV lokal sih. iya, tapi tetep aja kan Iya, ditonton betul. orang dan Mhm mhm mhm. harus profesional kalau di depan kamera. Oke Betul. oke. Eee, Sejauh ini nih, Mhm, Kak, kayak, apa namanya, lika-liku orang yang mencari pekerjaan itu kan lumayan rumit ya. betul. Nah, terus banyak,
dari mahasiswa itu yang, apa ya, masih merasa khawatir dan mereka itu takut terjun ke dunia profesional, termasuk saya pribadi. Mhm. Ketika mau lulus ini mikirnya kayak, "Ah, nanti bagaimana ya bertemu dengan realita yang sebenarnya?" Kayak gitu. Nah mungkin, apa namanya, pertama Kak Amir bisa sharing ke kita kayak, apa sih yang jadi culture shock ketika masuk ke dunia profesional, Mhm. dan waktu itu kayak gimana akhirnya menemukan jawaban kalau, "Oh, kayak gini loh cara beradaptasinya," gitu? Oke. Sebelum aku masuk ke Pupuk Indonesia, Mhm aku juga setelah lulus dari KPUMY, mhm itu di tahun 2022 awal, aku langsung masuk di salah satu perbankan, BUMN juga, mhm. itu di Bank BRI. Oke. Nah, dari situ aku mulai culture shock sedikit dong, Mhm dari apapun itu. Yang pertama, dari budaya kerja. Mungkin dulu waktu pas bergabung di Biro Humas Protokol UMY, dengan lingkungannya yang orangnya maksudnya dalam tanda kutip alim-alim gitu kan, budayanya mmm, seperti itu. Pokoknya dari pertama itu budayanya dulu, budaya kerja itu kan oke. berbeda. Bukan berarti pegawai bank nggak alim ya, tapi, Iya iya iya. tetap sedikit ada perbedaan. Mhm Kemudian yang kedua masalah, job desk gitu mhm. kan. Ketika, di dunia korporasi besar, kita itu, ada bahasanya, kan orang bilang, "Ah, semua-semua dikerjain," gitu. Oh Mmm, enggak, kita kalau udah di perusahaan besar, kita akan difokuskan ke dalam satu, tupoksi. oke. Kecuali kalau kita memang diminta bantuan untuk, apa namanya, rekan kerja kita, "Mas tolong bantuin bantuin kerjain ini," itu Mhm nggak mhm masalah gitu. mhm. Dulu aku bergabung di Bank BRI sebagai, pertama teller dulu dari bawah, terus setelah itu Oh, jadi customer service. Nah, walaupun dengan lika-liku yang namanya kerja itu kan kita selagi ikut orang pasti ada plus minusnya dan mhm ada enak maupun nggak mhm. enaknya. Nah, dulu kagetnya lagi ketika di perbankan waktu kita bener-bener apa itu namanya, banyak di kantornya Mmm, dibanding, di rumah gitu kan. mhm Karena memang, budaya kerjanya seperti itu. mhm. Nah, tapi di situ aku enjoy karena apa, lingkungan orang-orang itu mereka merangkap seperti keluarga gitu. Jadi, Oh, gitu. apa namanya, nyaman banget gitu. Mhm. Karena sejatinya di dunia korporasi, korporasi besar itu kita nggak ada namanya nyari tempat kerja yang sempurna. Mmm, Setelah aku coba bukan coba ya, setelah aku bekerja di, Biro Humas Protokol MY, lalu bekerja di Bank BRI, mhm lalu ada juga aku pengalaman di televisi dan pun sekarang di perusahaan BUMN besar, mhm itu nggak ada yang sempurna. mhm Contoh nih ya, kan kadang Gen Z tuh, "Alah di sana kerja nggak enak nih, job desk-nya banyak." Kadang bosnya nggak enak, kayak mhm gitu kan ya. Memang sejujurnya tempat kerja itu ada plus minusnya. Misal, di tempat kerjaku yang sekarang, itu bener-bener orang-orangnya enak-enak nih, mhm. job desk-nya enak. Mungkin ada dari sisi lain yang nggak bisa aku sampaikan ya, nggak enaknya di mana, kayak Mmm, gitu. Tetep aja kalau kita, namanya kita bekerja di sebuah instansi, itu tidak ada yang, sempurna. sempurna. Kalau Mhm. culture shock ya itu tadi, banyak banget perbedaan-perbedaan di setiap, instansi gitu. Tapi cara menyikapinya ya udah kita cepet beradaptasi aja, berbaur di mana bumi dipijak, di situ Mmm, langit dijunjung ya. iya bener. Jadi cepet-cepet aja kayak, aku kan dulu BRI-nya di Jogja, lalu sekarang aku di Jakarta. Mhm Tentu beda banget dong dengan, lingkup kerja ataupun budaya yang di Jogja orang-orangnya, kemudian aku masuk di Jakarta mhm dan kebetulan Mbak Naya juga dari Jakarta kan pasti tahu ya mhm. karakter orang Jakarta yang seperti apa gitu, yang mereka mungkin dengan aku yang udah lama di Jogja, kemudian di Jakarta, dengan setiap harinya dengernya orangnya lembut-lembut, ketika di kantor ketemunya Mmm, orang-orang yang ngomongnya agak kasar gitu kan, dari culture shock apa, komunikasinya ya, iya budayanya pun udah berbeda gitu iya kan. bener. Mungkin aku dulu awalnya ngiranya, "Kok lu ngomong marah-marah sih?" Gitu kan, padahal enggak gitu kan. Apalagi kalau, ada ya, rekan kerjaku tuh Batak gitu kan ya, kan Oke, ngomongnya kenceng banget tuh, iya iya sedangkan aku iya. orangnya Jawa tulen banget gitu kan. Mmm, "Bisa nggak sih lu ngomongnya pelan-pelan?" Gitu kan. mmm. Padahal tuh mereka nggak marah Iya, gitu loh, bener bener, memang nggak ada dasar, maksud. budayanya Bener bener seperti bener. itu. Itulah salah satu culture yang bikin aku, kaget gitu. Terus yang kedua makanan. Oh, Nah, kenapa itu? mungkin kalau di Jogja itu kita kan sarapannya soto ya, kalau Oke, banyaknya soto itu. Coba deh kalau perhatiin di sudut kota Jogja pasti, misal contoh soto ini, soto itu, soto itu kalau sarapannya. Kalau di sana enggak, kalau di Jakarta kaget dong, sarapannya mie ayam gitu. Ini malah bahas makanan nih. nggak apa-apa, martabak. Iya sarapannya kok beda ya, sedangkan perut aku yang ini kan udah nggak sinkron nih gitu Iya iya kan. iya iya iya.
Betul, terus yang ketiga dari segi mobilisasi Mhm, di Jakarta kan kita tahu ya di ibu kota penuh dengan kepadatan penduduk, lalu bener, transportasi padat gitu kan. Nah di situ iya. macet, makanya aku kalau ke kantor tuh lebih sehat jalan kaki. Ih, setuju. Berarti Gitu, transem banget nih, betul. transem oke oke. Oke, terima kasih banyak ya, Kak. Mhm, Ini sangat berharga, juga apa namanya, segala experience tadi mhm, yang udah aku dengar itu luar biasa luas, luar biasa sangat, apa ya, diverse gitu yang mhm, dibahas. Nah, mungkin terakhir nih sebelum ditutup, mhm. dari Kak Amir sendiri apakah ada, apa ya, sebuah nasihat yang nggak pernah Kak Amir lupakan gitu? Dari manapun, dari segi apapun, entah soal pekerjaan atau mungkin dari apa, mungkin dulu pernah sempat burnout atau kayak berada di titik yang susah atau kayak gimana? Oke, buat teman-teman KPI semua gitu ya. Dengerin ya. Ya, jangan berhenti untuk menyerah. Oke. Gitu ya, karena kalau, kilas balik kehidupan saya dulu ya, saya bukan apa-apa ya, saya dari latar belakang keluarga yang, tanda kutip, sedikit berantakan gitu ya. Oke. Tapi gitu kan, di mana saya harus menyikapi hal itu karena memang itu sudah menjadi takdir kehidupan saya. Mhm. Dah dulu ada di mana, sisi aku bener-bener ngerasa orang paling nggak berguna gitu kan. Mmm. Sampai ada satu, teman saya yang datang ke saya nyamperin, "Mir, kamu harus bangkit." Nah, Mmm. kamu harus bangkit. Kata-kata bangkit itu, yang membuat motivasi aku bener-bener harus pokoknya aku harus bisa seperti orang lain gitu kan. Yang awalnya dulu nggak pengen kuliah, Oh. akhirnya, aku memutuskan untuk, kuliah gitu kan. Dan Mhm. alhamdulillah di KPI UMY khususnya dulu tuh ada namanya program beasiswa, akademik Mmm. dan itu setiap semester aku dapat karena Oh. mengunggulkan, apa namanya, IPK. Oke oke oke. Nah, gitu kan. Terus akhirnya perlahan aku mencari jati diri segala macam, akhirnya ketemulah di mana aku, eee, s mendapatkan tempat ternyaman untuk diriku. Mhm. Pun, kalau Mbaknya tahu aku dulu sembari kuliah ikut kerja di kafe juga Mbak, freelance gitu kan, buat nyari Mmm. kehidupan, di Jogja seperti apa, karena kan supaya, bisa menghidupi diri sendiri, Mhm mhm. gitu kan. Nah, jadi makanya buat teman-teman KPI semua, apalagi kita perantau, Mhm. itu kita kuncinya satu, jangan pernah menyerah gitu kan. Karena Oke. apapun yang kita perbuat pasti kita akan, mendapatkan panennya nanti entah Mmm. esok hari ataupun kapan hari Iya seperti itu. iya iya iya. Ibaratnya dulu yang aku nggak bisa beli ini itu sekarang Mhm. alhamdulillah semuanya sudah terwujud pelan-pelan Allah Mmm. kabulkan. Mhm Kayak mhm. gitu Mbak Naya. Keren keren Ya, keren. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Kak Amir. Terima kasih banyak mhm, kehadirannya. mhm, Semoga teman-teman yang di rumah, sobat KPI mhm, semua, apa ya, terinspirasi dengan kisah hidup Kak Amir dan juga perjalanan yang sudah ditempuh selama ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih mhm. banyak Kak Amir atas kehadirannya. Semoga bisa bertemu kembali, mungkin balik lagi ke sini jadi pembicara lagi, atau mungkin di luar nanti ketemu sama teman-teman KPI Amin, yang iya, lain juga. siap. Oke, cukup untuk hari ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.